Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Kami di sini dari kelompok 2 akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah Audit Syariah yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Mia Selvina, SE MSHK. Sebelumnya izin memperkenalkan kelompok kami. Anggota kami yaitu saya Yoga Pertama selaku moderator sekaligus presentator pertama, kemudian ada Karisma Khairani, kemudian ada Melin Anggraini, dan ada Revi Amelia. Jadi kami di sini akan memaparkan sebuah materi yaitu tentang implementasi audit syariah di lembaga keuangan syariah. Kemudian ada subbab-subbab. Yang pertama, konsep dasar pemeriksaan syariah. Yang kedua, prosedur audit syariah di lembaga keuangan syariah. Kemudian yang ketiga, ada bukti audit di lembaga keuangan syariah dan bahan bukti audit di lembaga keuangan syariah. Kemudian yang keempat, ada pengujian kepatuhan, pengujian substansif, dan cara pemilihan sampel. Dan yang terakhir, ada kertas kerja audit dan laporan audit syariah di lembaga keuangan syariah. Konsep dasar pemeriksaan syariah di lembaga keuangan syariah memiliki beberapa jenis istilah, yaitu audit, pengawasan, dan review. Audit syariah memiliki makna yang lebih luas. Makna audit syariah yang distandarkan oleh AAOIV merupakan audit yang terintegrasi, tidak hanya pada lingkup keuangan, tetapi menyangkut operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, pemasaran, dan tata kelola. Sementara itu, definisi pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah adalah pada aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang objek pengawasan berupa produk dan implementasi akad. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa audit syariah itu adalah proses sistematis untuk menilai apakah aktivitas dan produk lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pemeriksaan syariah pun tertera dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka terilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Makna dari ayat tersebut mengartikan bahwa jika ada seseorang yang datang kepada kita dengan membawa suatu berita, maka alangkah lebih baiknya kita teliti dan periksa terlebih dahulu kebenaran berita tersebut. Nah, hal ini agar tidak mencelakakan kaum kita sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Baik, selanjutnya adalah prosedur audit syariah di lembaga keuangan syariah, di mana implementasi prosedur audit syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia pada saat ini itu ditetapkan sesuai dengan objek dan lingkup audit. Prosedur audit harus dinyatakan dalam kalimat aktif yang merupakan petunjuk terkait apa yang harus dilakukan oleh auditor. Dan dalam proses pengumpulan evaluasi bukti audit yang cukup, jenis-jenis prosedur audit yang bisa dilakukan untuk memperoleh bukti audit adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik ini dapat dijadikan bukti audit untuk aset yang berwujud. Biasanya auditor ini melakukan pemeriksaan fisik untuk memeriksa saldo akun kas, persediaan, dan aset tetap. Hasil pemeriksaan fisiknya itu harus dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Kemudian yang kedua itu ada konfirmasi, di mana konfirmasi dalam audit ini disampaikan secara tertulis kepada pihak ketiga. Dan perolehan bukti konfirmasi biasanya ini digunakan untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai saldo akun kas di bank, piutang, dan utang kepada pihak ketiga.
Sementara dalam konfirmasi negatif, pihak ketiga hanya diminta memberikan jawaban jika jumlahnya tidak sesuai dengan yang tertera di surat konfirmasi. Dan dalam konfirmasi negatif, jika pihak ketiga tidak menjawab surat konfirmasi, maka jumlah yang tertera pada surat konfirmasi ini dianggap sesuai atau disetujui. Lalu yang ketiga ada inspeksi. Inspeksi ini dilakukan auditor dengan cara memeriksa dokumen yang dijadikan sebagai pendukung atau dasar melakukan pencatatan atau jumlah yang dilaporkan. Dan peroleh bukti ini dilakukan dalam dua cara, yaitu vouching and tracking. Vouching sendiri itu adalah proses verifikasi yang dilakukan auditor dari jurnal ke dokumen transaksi untuk memenuhi tujuan audit. Sementara yang tracking adalah proses penelusuran dari dokumen transaksi ke jurnal untuk memenuhi tujuan audit kelengkapan. Dan yang keempat, itu ada prosedur analisis, di mana perolehan bukti ini melalui proses analisis dengan melakukan evaluasi antara informasi kuantitatif dengan kualitatif, sementara data keuangan dan non-keuangan. Beberapa aktivitas yang dilakukan itu ada 3. Yang pertama, memahami bisnis klien. Yang kedua, menilai going concern. Dan yang ketiga, ada melakukan pengujian dan analisis rasio keuangan. Kemudian yang kelima, itu ada wawancara dengan klien. Wawancara dengan klien ini adalah proses tanya jawab yang dilakukan auditor terhadap klien secara lisan. Dan dalam kondisi tertentu, wawancara jarak jauh ini bisa dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui video meeting teleconference. Dan yang keenam itu ada rekalkulasi. Rekalkulasi ini seperti proses perhitungan kembali terhadap data-data yang diperoleh dari klien, dan perhitungan ini dilakukan secara horizontal dan vertikal. Dan data yang perlu direkalkulasi itu adalah perhitungan beban penyusutan aset tetap, beban dibayar di muka, bagi hasil, dan sampel bukti transaksi seperti manufaktur, pembelian, perlengkapan, dan dalam jumlah banyak. Kemudian yang ketujuh ada pelaksanaan ulang, di mana proses ini itu dilakukan secara ulang mengikuti prosedur atau pengendalian akuntansi klien. Contohnya seperti pelaksanaan ulang berupa pengajian terkait pengendalian pada bank syariah ketika melakukan prosedur analisis pembiayaan murabahah. Dan dalam hal ini, auditor memverifikasi apakah pegawai bank syariah ini telah melakukan prosedur analisis pembiayaan sesuai dengan SOP yang dimiliki dan sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir, ada observasi. Observasi ini perlu dilakukan auditor secara fisik untuk mengamati proses atau prosedur yang sedang dilaksanakan, di mana auditor ini dapat melakukan kunjungan ke kantor bank syariah untuk melihat bagaimana bank syariah ini menjaga kas dan aset lainnya. Dan auditor juga dapat melakukan observasi kepada nasabah potensial untuk memperoleh informasi mengenai fasilitas yang diberikan bank syariah dan nasabah. Berikutnya disampaikan kepada presentator. Berikutnya, audit di lembaga keuangan syariah dan bahan bukti audit di lembaga keuangan syariah. Bukti audit didefinisikan sebagai informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Pada standar audit, pekerjaan lapangan juga ditegaskan mengenai perolehan bukti audit sebagai berikut. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Yang pertama ada persuasivitas bukti audit. Bukti yang dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan pendapat atau opini auditor adalah bukti yang memenuhi kriteria persuasif, yaitu tepat dan cukup. Ketepatan bukti adalah ukuran mutu bukti yang berarti relevan dan realitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Sementara kecukupan bukti diukur oleh sampel yang dipilih auditor.
kedua ada jenis bukti audit. Ada beberapa jenis bukti audit yang dapat dikumpulkan auditor. Bukti audit tersebut diperoleh melalui prosedur audit yang dilakukan. Yang ketiga ada dokumentasi bukti audit. Bukti audit dijadikan sumber informasi penting dalam menentukan opini audit. Dengan demikian, auditor harus mendokumentasikan bukti audit dengan baik. Bukti audit adalah milik auditor dan sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai bukti hukum jika diperlukan dalam proses pengadilan yang melibatkan klien atau audit. Selanjutnya, pendokumentasian bukti audit dapat disimpan dalam bentuk hard file dan soft file. Dalam mendokumentasikan bukti audit berbentuk soft file, auditor harus memperhatikan teknologi yang digunakan. Sementara itu, baik dalam bentuk hard file maupun soft file, semua bukti audit harus disimpan dalam kondisi aman dan baik. File bukti audit dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama file permanen. File permanen bersifat historis atau masih berlanjut pada periode audit. Contohnya, file permanen adalah akta pendirian lembaga keuangan syariah, perjanjian kontrak, dokumentasi mengenai akun jangka panjang, informasi mengenai sistem pengendalian internal, dan hasil audit sebelumnya. Yang kedua ada file tahun berjalan. File tahun berjalan adalah semua dokumentasi audit yang berlaku untuk periode audit. Jenis dokumentasi ini meliputi laporan keuangan tahun berjalan, program audit yang dilakukan, jurnal penyesuaian dan koreksi dari auditor, serta catatan informasi lainnya yang diperoleh auditor selama proses audit berlangsung. Materi pengujian kepatuhan, pengujian substantif, dan cara pemilihan sampel. Yang pertama, pengujian kepatuhan. Pengujian kepatuhan pada lembaga keuangan syariah tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap prinsip syariah, melainkan juga kepatuhan terhadap perundang-undangan terkait. Jika audit dilakukan oleh auditor eksternal, selain pemberian opini mengenai kewajaran terhadap standar akuntansi keuangan yang berlaku, maka ia juga memberikan laporan atas kepatuhan klien terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengujian kepatuhan yang dibahas di bagian ini adalah pengujian kepatuhan yang menjadi bagian dalam proses audit keuangan oleh auditor eksternal atau kantor akuntan publik. Pengajuan kepatuhan terhadap prinsip syariah oleh DPS dibahas pada subbab sebelumnya. Auditor mengumpulkan referensi aturan terkait operasional yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah untuk melaksanakan pengujian kepatuhan yang berdampak terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan mengacu pada referensi tersebut, auditor dapat melakukan pengujian melalui pengumpulan bukti audit dengan berbagai prosedur dan teknik audit yang dibahas pada subbab sebelumnya untuk menilai kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap peraturan tersebut. Kesimpulan yang diperoleh auditor adalah patuh atau tidak patuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Melin. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 2. Pengujian substantif. Pengujian substantif dilakukan untuk mencapai tujuan auditing terdiri atas beberapa asersi, yaitu A. Keberadaan atau keterjadian, B. Keterlengkapan, C. Hak dan kewajiban, D. Penilaian atau lokasi, E. Penyajian dan pengungkapan. Pengujian substantif merupakan pengujian dari sifat detail terhadap manajemen. Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung dalam komponen laporan keuangan. 3. Cara pemilihan sampel. Audit yang dilakukan dengan cara pemilihan sampel, artinya auditor tidak merasa seluruh transaksi dan asersi manajemen dengan tingkat 100%. Hal ini karena keterbatasan waktu dan biaya yang dimiliki auditor. Beberapa teknik sampling yang dapat dipilih oleh auditor adalah A. Metode random sampling. Metode ini sering digunakan dalam pemilihan sampel. B. Metode sampling berstrata. Dilakukan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama adalah membuat strata data yang memiliki interval tertentu. C. Monetary unit sampling. Metode ini menggunakan pendekatan nilai moneter atau satuan uang.
D. Atribut sampling. Dengan pemilihan sampel dan dengan atribut sampling adalah memilih sampel berdasarkan penembuhan atribut yang kriteria yang ditertentukan auditor. E. Variable sampling. Metode ini digunakan ketika auditor melakukan pengajian substantif. F. Judgment sampling. Teknik judgment sampling murni menggunakan pertimbangan auditor secara profesional berdasarkan pengalaman. G. Covery sampling. Teknik ini digunakan untuk menggunakan suatu kejadian yang serius seperti penyimpangan dalam pengendalian internal. Kertas kerja auditor dan laporan audit syariah di LKS. 1. Kertas kerja syariah. Kertas kerja adalah catatan yang ditulis oleh auditor tentang prosedur audit yang ditempuhkannya, pengujian yang dilakukannya, informasi dan diperolehnya, dan simpulan yang dibuat terkait dengan auditnya. Teknik pembuatan kertas kerja secara umum dapat dilakukan oleh auditor adalah deskriptif, tanda centang, referensi silang, pemberian indeks, berkelanjutan. 2. Laporan audit syariah. Laporan audit syariah yang saat ini diimplementasikan di LKS adalah laporan audit syariah yang diterbitkan oleh DPS. Laporan hasil pengawasan oleh DPS mengacu pada format yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/22 DPBS tanggal 27 Juni 2013. Dalam konteks pengawasan syariah oleh DPS, kertas kerja dapat menjadi satu kesatuan dengan laporan hasil pengawasan syariah. Berikut contoh format kertas kerja pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dan juga format laporan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah yang tertera pada tabel 10.3 dan tabel 10.5. Teman-teman bisa lihat semuanya di layar. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.